Suatu hari, hiduplah sebatang pohon mangga besar dan anak lelaki yang senang bermain-main di bawah pohon mangga itu setiap hari. Ia senang memanjatnya hingga ke pucuk pohon, memakan buahnya, tidur-tiduran di keteduhan rindang daun-daunnya. Anak lelaki itu sangat mencintai pohon mangga itu. Demikian pula pohon mangga sangat mencintai anak kecil itu. Waktu pun terus berlalu. Anak lelaki itu kini telah tumbuh besar dan tidak lagi bermain-main dengan pohon mangga itu setiap harinya. Suatu hari anak itu mendatangi pohon mangga tersebut, wajahnya tampak sedih. "Ayo kesini bermain-main lagi denganku," pinta pohon mangga tersebut. "Aku bukan anak kecil lagi yang bermain-main dengan pohon," jawab anak lelaki tersebut. "Aku ingin sekali memiliki mainan, tapi aku tak punya uang untuk membelinya." Pohon mangga itu pun menyahut, "Maaf, aku pun tak punya uang. Tetapi kau boleh mengambil semua buah manggaku dan menjualnya. Kau bisa mendapatkan uang untuk membeli mainan kegemaranmu." Anak lelaki itu sangat senang. Lalu ia memetik semua buah mangga yang ada di pohon dan pergi dengan penuh sukacita. Namun, setelah itu anak lelaki tersebut tak pernah datang lagi. Pohon mangga itu pun kembali sedih. Suatu hari, anak lelaki itu datang lagi menemui pohon mangga tersebut. Pohon mangga pun sangat senang melihatnya datang. "Ayo bermain-main lagi denganku," kata pohon mangga itu. "Aku tak punya cukup waktu," jawab anak lelaki itu. "Aku harus bekerja untuk keluargaku. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Maukah kau menolongku?" ujar anak lelaki itu. "Maaf, aku pun tak memiliki rumah. Tapi kau boleh menebang semua dahan rantingku untuk membangun rumahmu," kata pohon mangga tersebut. Kemudian, anak lelaki itu menebang semua dahan ranting pohon mangga itu untuk membangun rumah dan pergi dengan gembira. Pohon mangga pun merasa bahagia melihat anak lelaki itu senang, tapi anak lelaki itu tak pernah kembali lagi. Pohon mangga pun merasa sedih dan kesepian. Pada suatu musim panas, anak lelaki itu datang lagi menemui pohon mangga tersebut. Pohon mangga pun merasa bersukacita menyambutnya. "Ayo bermain-main lagi denganku," kata pohon mangga itu. "Aku sedih," kata anak lelaki itu. "Aku sudah tua dan ingin hidup tenang. Aku ingin pergi berlibur dan berlayar. Maukah kau memberi aku sebuah kapal untuk pesiar?" "Maaf, aku tak punya kapal. Tapi kau boleh memotong batang tubuhku dan menggunakannya untuk membuat kapal yang kau mau. Pergilah berlayar dan bersenang-senanglah." Kemudian anak lelaki itu memotong batang pohon mangga itu dan membuat kapal yang diidamkannya. Lalu ia pergi berlayar dan tak pernah kembali datang menemui pohon mangga itu. Namun akhirnya, setelah bertahun-tahun lamanya, anak lelaki itu datang kembali untuk menemui pohon mangga tersebut. "Maaf anakku," kata pohon mangga itu, "aku sudah tak memiliki buah mangga lagi untukmu." "Tak apa, aku pun sudah tak memiliki gigi untuk menggigit buah manggamu," jawab anak lelaki itu yang sudah tua. "Aku juga tak memiliki batang dan dahan yang bisa kau panjat," kata pohon mangga itu. Dan anak lelaki itu pun menjawab, "Sekarang
Aku sudah terlalu tua untuk hal itu. Aku benar-benar tak memiliki apa-apa lagi yang bisa kuberikan padamu. Yang tersisa hanyalah akar-akarku yang sudah tua dan sekarat ini, kata pohon mangga itu seraya menitikkan air mata. Anak lelaki pun berkata, aku tak memerlukan apa-apa lagi sekarang. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Aku sangat lelah setelah sekian lama meninggalkanmu. Oh, bagus sekali. Tahukah kau, akar-akar pohon tua adalah tempat terbaik untuk berbaring dan beristirahat. Marilah berbaring di pelukan akar-akarku dan beristirahatlah dengan tenang. Anak lelaki itu pun berbaring di pelukan akar-akar pohon itu. Pohon mangga itu pun sangat gembira dan tersenyum sambil meneteskan air matanya. Sahabat Ota, ini adalah cerita tentang kita semua. Pohon mangga itu adalah ibarat orang tua kita. Ketika kita masih muda, kita senang bermain-main dengan ayah dan ibu kita. Ketika kita tumbuh besar, kita meninggalkan mereka dan hanya datang ketika kita memerlukan sesuatu atau dalam kesulitan. Tak peduli apapun, orang tua kita akan selalu ada di sana untuk memberikan apa yang bisa mereka berikan untuk membuat kita bahagia. Mereka siap mengorbankan segalanya yang ada pada diri mereka untuk kebahagiaan anaknya. Anak tetaplah anak. Segala curahan dan cinta kasih sayang akan ada selalu untuknya, walau lelah dan rapuh kedua orang tua memikulnya. Sahabatku, cinta dan kasih sayang orang tua tidak pernah bertepi.